Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya, dan tambah sukses ya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini saya akan kembali melanjutkan bermacam-macam informasi langsung dari pihak Kortim ya berkaitan dengan project Pi Network. Dan di sini kalau rekan-rekan jeli ya, di sini ada informasi yang terupdate langsung dikutip daripada Kortim dalam Twitter yang sudah diikuti lebih dari 2,3 juta user atau pengikut. Kortim baru saja ya, tepatnya pada hari Jumat, dan ini memang sangat benar sekali ya. Jadi Kortim memilih hari Jumat, hari yang penuh berkah barokah ya. Nah di sini Kortim selalu memberitakan informasi itu pada hari Jumat jika rekan-rekan jeli ya. Nah di sini pada hari Jumat 10 jam yang lalu tepatnya Kortim memberitakan informasi yang paling update ya, yaitu adalah pionir atau pelopor. Anda layak mendapatkan pengalaman Web3 eksklusif yang mengutamakan orang biasa. Itu sebabnya mainnet tertutup Pi Network membatasi konektivitas eksternal yang melindungi jaringan saat membangun utilitas ekosistem dan infrastruktur Pi yang penting. Nah ini memang informasi sudah pernah saya berikan beberapa waktu yang lalu, dan di sini saya akan kembali mengulas ya, karena di sini sangat penting sekali dan kita perlu untuk membedahnya. Nah ini merupakan salah satu kisi-kisi dari Kortim Dr. Nicola secara langsung ya. Anda layak mendapatkan pengalaman Web3 eksklusif yang mengutamakan orang biasa. Artinya di sini orang awam sekalipun nanti ke depan akan dengan mudah bisa menggunakan semacam aplikasi ekologi ya dalam Web3, aplikasi terdesentralisasi ya. Yang mana di sini juga berkaitan dengan Project Pi Network. Nah, semacam apa nanti? Nah, yang pasti di sini orang biasa itu juga bisa menggunakan rekan-rekan. Jadi ramah lingkungan dan juga ramah pengguna ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini sampai saat ini Kortim masih belum meluncurkan open mainnet ya. Nah, karena di sini ada alasan yang sangat penting sekali, yaitu adalah kita masih berada dalam fase enclosed mainnet, yang mana di sini pihak Kortim masih membatasi konektivitas dari luar atau konektivitas eksternal. Artinya di sini pihak komunitas Pi Network ya, atau komunitas Pi Network sampai saat ini hanya bisa bertransaksi antar pionir ya dalam enclosed mainnet. Itu saja ketika rekan-rekan itu sudah lolos KYC dan sudah memiliki saldo dalam mainnet ya, itu bisa berinteraksi melalui barter ya, barter P2P. Nah itu memang yang diperbolehkan untuk menunjang daripada ekosistem. Nah, sembari Kortim di sini membentuk atau membuat atau mengadakan semacam event hackathon ya, untuk nanti disaring semacam siapa pemenangnya dan ada berapa banyak aplikasi ekologi yang akan lolos daripada penilaian pihak Kortim. Kemudian aplikasi ekologi yang lolos SDK tersebut yang mungkin secara resmi yang bisa digunakan oleh seluruh pionir di seluruh dunia ya. Nah kemudian fokus selanjutnya adalah masalah KYC. Banyak sekali rekan-rekan yang belum mendapat KYC dan belum terselesaikan dan bahkan juga belum terapprove ya. Ini juga bisa menjadi masalah kunci utama daripada pihak Kortim. Maka dari itu agar tidak terganggu, nah kemarin sempat ya rame-rame dan viral tentang Pi Network yang listing di berbagai macam bursa, itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Kortim. Dan Kortim dengan tegas menyatakan bahwa Pi Network sampai detik ini dalam fase enclosed mainnet, tidak berafiliasi dengan pihak manapun, tidak berafiliasi dengan exchange manapun ya, dan masih fokus dalam jaringan tertutup ya, dan juga fokus pengembangan aplikasi ekologinya, jadi agar tidak terganggu konsentrasinya. Kemudian ketika nanti semua sudah beres, sudah ready ya, nah nanti di sini akan ada gebrakan-gebrakan baru yang sangat mengejutkan. Nah ini kita tinggal nantikan saja. Artinya di sini memang perkembangan demi perkembangan Pi Network memang kayak kalau saya lihat secara pribadi ya cukup mantap, cukup jos gandos. Kemudian untuk rekan-rekan yang mungkin tidak sabar ingin segera mencoar cairkan, ingin withdraw ya, apakah rekan-rekan sudah tahu cara untuk withdrawnya dan bagaimana step by stepnya? Apakah rekan-rekan sudah tahu penggunaan daripada koin Pi itu sendiri ya? Nah kemudian di sini memang saya membuatkan banyak sekali konten demi konten berkaitan dengan Pi Network ya, berkaitan dengan white paper, kemudian dan lain-lain ya. Nah yang pasti juga ada perkembangan demi perkembangan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tujuannya adalah ketika rekan-rekan mengikuti informasi demi informasi ya, nah mungkin rekan-rekan tidak ketinggalan info dan langsung bisa ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini sama halnya dengan kasus Corecoin beberapa waktu yang lalu. Banyak sekali yang beranggapan bahwa Corecoin itu scam dan lain-lain ya. Banyak juga yang uninstall daripada aplikasi mereka. Kemudian pada akhir daripada 2022 kemarin, secara mengejutkan pihak Kordau mengumumkan akan open mainnet, dan langsung banyak sekali orang-orang yang dulunya skeptis, dulunya
kelihatan tidak percaya, scam, akhirnya mereka langsung aktif mining, dan apa yang bisa kita lihat, jumlah koinnya hanya terbatas ya. Kemudian di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika rekan-rekan selalu aktif klik tombol petirnya, ataupun mining dalam project apapun itu ya, yang penting aktifkan dulu, kumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Perkara ini nanti ke depan scam, dan lain-lain ya, yang pasti rekan-rekan sudah memiliki banyak koin dan juga tinggal diikuti pergerakannya. Nah, kemudian untuk kasus daripada core coin ya, itu ada step by stepnya menjelang daripada kita akan melakukan pengklaimannya. Kemudian di sini nanti saya akan saya kira di sini pada nanti juga akan sama ya, akan ada semacam testnet atau testing sebelum benar-benar resmi atau sebelum benar-benar 100% di-launchingkan, atau sebelum 100% mainnet publik ya, atau open mainnet. Nah, ini memang masih dalam tahap pematangan ya rekan-rekan. Jadi tahap pematangan ya menurut saya pribadi, kalau kita lihat daripada informasi demi informasi, dan kalau kita lihat pergerakan demi pergerakan berkaitan dengan Pi Network ini ya, ini memang disiapkan dengan sangat matang, dengan sangat hati-hati oleh pihak core teamnya, karena menyangkut jutaan orang ya, jutaan pionir, jutaan komunitas yang sudah terbentuk, yang sudah mendaftar, yang sudah mengantre, yang sudah setia daripada klik tombol petirnya ya. Artinya di sini project yang memiliki komunitas yang besar, apakah developernya akan kabur, apakah tidak dimanfaatkan, dan lain-lain ya. Nah, ini memang saya rasa juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk rekan-rekan semuanya ya, sebagai pionir, bahwa Pi Network bukan project kaleng-kaleng ya. Ini adalah project yang sangat top markotop, dan untuk rekan-rekan semuanya saya kira ya sudah sangat paham ya berkaitan dengan open mainnet. Nah, di sini kita harus mempersiapkan baik dari segi daripada kita informasi ya, dari segi informasi dan lain-lain. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar mengenai cuitan resmi daripada pihak core team. Di antaranya di sini ada Pi Wallace, Pi News Media. Nah, kemudian juga ada Pi Coin, kemudian Pi Web 3.0. Nah, kemudian juga ada Pi Universe. Mereka ini adalah platform-platform ya dalam Twitter yang selalu rajin dan aktif memberitakan seputar dunia cryptocurrency, terkhusus terkait mengenai Pi Network. Saya pribadi di sini sering sekali mengutip daripada Pi News Media, kemudian juga ada Pi Wallace, kemudian Pi Web 3.0 ya. Nah, karena di sini sangat kalau kita lihat memang informasinya ya agak sedikit condong ke arah core team rekan-rekan. Kemudian kita coba cek komentar resmi daripada Pi News Media. Nah, ini adalah praktek sosial. Jika jaringan Pi berhasil, akan ada lebih banyak proyek sejenis ya, dan Pi akan berkembang lebih baik seperti perusahaan terkemuka. Ini pendapat, masukan, dan kemudian komentar dari Pi News Media. Nah, ini sangat mantap ya. Kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini juga ada pihak daripada Pi Web3 ya, yang juga membalas tentang informasi dari core team atau mengomentari, tolong rilis KYC massal, undangan KYC acak bukan KYC massal. Nah, di sini ada semacam tekanan ya, atau semacam ya kalau kita lihat tekanan kepada pihak core team dari Pi Web3 agar segera merilis daripada KYC massal ya. Dan untuk masalah KYC massal sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, dan juga dikutip daripada Kim Ha Wong. Ketika sudah ada semacam validator 500.000 dan setiap hari memvalidasi 20 orang, nah ini bisa dihitung ya, dengan kecepatan yang sangat cepat, kurang dari 1 minggu akan kelar, akan beres rekan-rekan. Karena di sini untuk KYC daripada Pi Network itu double ya, penggunaannya double, yaitu ada KYC menggunakan validator manusia ya, itu saya rasa yang agak memakan durasi. Kemudian tidak melibatkan pihak ketiga ya, jadi di sini dipastikan data rekan-rekan itu aman ya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar dari Pi Universe, di sini juga memberitakan atau berkomentar ya. Pelopor global telah secara resmi memasuki revolusi internet generasi baru bernama Web3 yang akan membawa kemakmuran dan kebebasan bagi para pengguna. Terima kasih atas upaya yang berkelanjutan ya Pi Core Team selama 4 tahun terakhir. Ini adalah wajah-wajah resmi dari pihak Core Team. Jadi di sini Core Team itu berjumlah 40 anggota, 40 orang ya. Yang pertama di sini yang terkenal adalah Dr. Nicholas Cheng Diovan ya, 2 orang ini. Kemudian di sini juga berkembang menjadi 40 orang. Nah, di sini siapa yang rekan-rekan kenal ya, silahkan tulis dalam kolom komentar. Ini adalah wajah-wajah dari core team atau tim inti ya, tim yang terlibat langsung dengan Dr. Nicholas ya, yang berinteraksi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada sosok wajah ya, apakah ini dari Pringdavan atau dari mana ya? Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan Pi Network yang terbaru. Semoga ini bisa memberitakan informasi yang positif untuk rekan-rekan semuanya ya. Selalu klik tombol petirnya garap project yang lainnya. Sekian, terima kasih.